1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 mengenai derivatif and hedging risk. Saya sendiri Dea Nurfitriani dan ada teman saya Harma Yesti dan juga Nurfitria Maulani. Kita mulai dari latar belakang. Resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam transaksinya dapat ditimbulkan oleh faktor eksternal seperti fluktuasi tingkat suku bunga, kurs valuta asing, maupun harga komoditas yang berdampak negatif terhadap arus kas, nilai perusahaan, serta mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Hedging dengan instrumen derivatif adalah salah satu cara hedging adalah suatu tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalisir resiko bisnis namun tetap dapat memperoleh laba dalam suatu transaksi bisnis. Instrumen derivatif digunakan sebagai salah satu strategi hedging untuk meminimalisir resiko dalam transaksi-transaksi keuangan tertentu. Derivatif adalah kontrak untuk membeli dan menjual sejumlah produk atau barang dalam waktu dan harga yang ditentukan pada saat kontrak dibuat. Karakteristik derivatif. Derivatif yang berdiri sendiri. Misalnya, option, forward contract, swap, future contract. Komponen dari hybrid atau combined instrument. Di dalamnya terdapat kontrak utama non-derivatif. Sebagian arus kas yang berasal dari instrumen yang digabungkan bervariasi seperti derivatif yang berdiri sendiri. Terdapat persyaratan untuk diakui terpisah. Derivatif melekat. Derivatif melekat merupakan komponen instrumen derivatif melekat merupakan komponen instrumen campuran atau instrumen gabungan. Entitas diharuskan memisahkan derivatif melekat dari kontrak utamanya. Namun, jika tidak dapat mengukur derivatif melekatnya secara terpisah, maka keseluruhan kontrak yang digabungkan diperlukan sebagai aset liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Derivatif melekat harus dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif. Berdasarkan pernyataan ini, jika dan hanya jika karakteristik ekonomi dan resiko dari derivatif melekat tidak berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi dan resiko dari kontrak utama. Instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dan derivatif melekat memenuhi definisi sebagai derivatif. Instrumen campuran, instrumen yang digabungkan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Dengan kata lain, derivatif yang melekat pada aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan. Jika derivatif melekat dipisahkan, maka kontrak utamanya harus dicatat. Berdasarkan pernyataan ini, jika kontrak utamanya merupakan instrumen keuangan, jika kontrak utama bukan instrumen keuangan, maka harus dicatat berdasarkan pernyataan lain yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Harma Yesti. Oke, selanjutnya tentang hedging lindung nilai. Pengertian hedging lindung nilai. Komitmen pasti adalah perjanjian yang mengikat untuk mempertukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal atau tanggal-tanggal tertentu di masa depan.
Perakiraan transaksi adalah transaksi di masa depan yang belum mengikat namun telah diantisipasi. Instrumen lindung nilai adalah A. Derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai, atau B. Aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai. Hanya untuk lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing. Yang nilai wajar atau arus kasnya diperkirakan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai. Item yang dilindung nilai adalah aset liabilitas, komitmen pasti, perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi atau investasi neto pada operasi di luar negeri yang menyebabkan entitas menghadapi risiko perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan. Ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai. Efektivitas lindung nilai adalah sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang diatribusikan pada risiko yang akan dilindung nilai dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai. Tujuan lindung nilai. Tujuan lindung nilai untuk mengurangi risiko. Lindung nilai sempurna. Lindung nilai yang secara sempurna atau efektivitasnya 100% menghilangkan risiko dalam praktik. Lindung nilai bertujuan untuk mengambil posisi menetralkan risiko, sehingga dilakukan dengan melakukan kontrak dalam posisi lawan. Lindung nilai jual atau stock. Memiliki aset dan akan memastikan harga jual aset tersebut akan menghasilkan keuntungan jika atau harga aktual pada tanggal kontrak lebih rendah dibandingkan dengan harga kontrak. Misal, kontrak 12.000, realisasinya 11.500. Lindung nilai beli atau long. Memiliki komitmen untuk membeli di masa depan, sehingga kontrak lindung nilai dilakukan untuk memastikan harga beli akan menghasilkan keuntungan jika harga aktual pada tanggal kontrak lebih tinggi dibandingkan harga kontrak. Misal, harga kontrak 12.000, realisasinya 12.700. Mengapa hedging? Para pemegang saham dapat jika mereka mau melindungi nilai dirinya sendiri. Mereka tidak membutuhkan perusahaan melakukannya untuk mereka. Argumen mengasumsikan bahwa satu, para pemegang saham mempunyai banyak informasi tentang risiko yang dihadapi oleh perusahaan, seperti manajemen perusahaan, tidak ada biaya-biaya komisi dan transaksi. Selanjutnya, pemegang saham dapat melakukan perlindungan atas risiko melalui portofolio investasi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nursetia Maulana. Kepada teman saya dipersilakan. Tujuan akuntansi hedging, change in fair value, langsung ini. Next aja. Tujuan akuntansi hedging, change in fair value of hedging item, gain, loss, unsur yang dilindungi, change in fair value of hedging instrument, loss, gain, instrumen pelindung. Next.
pengaruh apa diterapkannya hedging? Jawab, perlakuan akuntansi khusus bagi transaksi hedging yang mencangkup instrumen hedging dan hedging item yang bertujuan untuk memastikan keuntungan atau kerugian atas instrumen hedging dan hedging item diakui dalam laporan laba rugi periode yang sama. Jika tidak diterapkan, kemungkinan mismatch antara keuntungan atau kerugian instrumen hedge dengan keuntungan atau kerugian hedge item. Item yang dilindungi nilai. Item yang dilindungi nilai dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi atau highly probably, investasi neto pada operasi luar negeri. Yang kedua, item yang dilindungi nilai dapat berupa individual item, sekelompok atau bagian dari portofolio. Yang ketiga, untuk tujuan akuntansi lindung nilai hanya transaksi yang kemungkinan besar terjadi yang melibatkan pihak eksternal. Kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai. Yang pertama, suatu hubungan lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kriteria berikut ini dipenuhi 3 syarat. Yang pertama, hubungan lindung nilai hanya terdiri dari instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat dan item lindung nilai yang memenuhi syarat. Pada awal hubungan lindung nilai terdapat penetapan dan dokumentasi formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Dokumentasi mencakup 1. Identifikasi instrumen lindung nilai, sifat risiko yang dilindung nilai, dan bagaimana entitas akan menilai apakah hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai, atau termasuk analisis efektifan lindung nilai dan bagaimana menentukan risiko lindung nilai. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 10. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kami undur diri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.